Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan CGP, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk kegiatan observasi di mana ada kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Baik, pagi hari ini saya bersama dengan Pak Anggi, Ya. Muhammad Anggi Prasetya, yang akan saya observasi pada kegiatan di kelas. Pak Anggi ini merupakan guru fisika yang juga mengajar mata pelajaran matematika. Iya. Baik, kegiatan hari ini mungkin Pak, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu Pak ya, karena Iya. kita akan melaksanakan observasi di kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi hari ini, kita akan memetakan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan besok untuk Iya. kegiatan observasi. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Pak Anggi terkait dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok Pak ya. Iya. Baik, yang pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak gunakan besok untuk kegiatan observasi? Oh ya. Besok rencananya saya akan ini Pak, tujuan belajarnya siswa itu saya berharap bisa menganalisis pembelajaran tentang fungsi ya Pak. Tentang fungsi. Ya, jadi masih berhubungan dengan fungsi, tapi nanti difokuskan bagaimana mereka menyelesaikan pemecahan masalahnya. Oke, berarti tentang pemecahan masalah di fungsi ya Pak ya? Iya. Fungsi. Baik. Kemudian Pak Anggi, area pengembangan apa nih yang kira-kira akan Pak Anggi kembangkan, khususnya keterampilan bagi siswa? Sebenarnya kalau untuk matematika ini Pak, saya lebih fokus ke keterampilan numerasinya Pak. Keterampilan numerasi Iya, jadi mereka dapat memecahkan masalah, terutama masalah matematika Pak, dalam bentuk numerasi gitu. numerasi ya. Baik, jadi anak-anak ini akan dikembangkan kemampuan mereka untuk di bidang numerasi. Iya. Lebih begitu Pak. Kemudian Pak, untuk model pembelajaran yang akan Pak Anggi gunakan besok, kira-kira model pembelajaran apa ini supaya keterampilan numerasi itu bisa dimunculkan? Karena rencananya saya gini Pak, kita mau buat kelompok, jadi saya akan menggunakan problem based learning. Problem based learning Pak ya? Iya. Oke. Sehingga biar siswa bisa saling diskusi lah sama. Oke, baik. Jadi model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian untuk strategi pembelajaran, Nah, ya. Rencananya sih, ini saya rencanakan itu kita menggunakan strategi berdiferensiasi Pak ya. pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berbasis KSE kan, Ya. sehingga siswa itu bukan hanya sekedar belajar, tapi juga bisa belajar bagaimana mengetahui sosial emosionalnya juga, dan juga diferensiasi biar ya saya rasa biar tepat sasaran pembelajaran yang saya berikan gitu. Oke, jadi pembelajaran yang akan dilakukan besok itu strateginya dengan menggunakan diferensiasi berbasis KSE ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian untuk area diferensiasinya itu kan ada tiga area itu, yang bagian mana yang akan Pak Anggi lakukan diferensiasinya Pak? Kayaknya untuk besok saya rencananya fokus di proses dan konten itu saja dulu Pak. Ya, karena kemarin juga sudah sempat tes diagnostik kan, tes awal kan Pak. Jadi kayaknya kontennya nanti saya akan perbanyak, variatif. Ada yang video, ada yang bentuk gambar, ada juga bentuk games kayak gitu Pak. Dan juga nanti saya sudah bagi kelompok mereka sesuai dengan tingkat kemampuan mereka juga. Berarti sudah ada persiapan untuk pelaksanaan diferensiasi secara proses dan konten Pak ya? Iya, sudah ada di Oke. tes diagnostiknya. Baik. Kemudian setelah proses pembelajaran besok Pak, kira-kira penilaian yang akan Pak Anggi lakukan itu dalam bentuk yang bagaimana penilaiannya? Untuk besok Pak, kan kita diskusikan Pak, itu nanti Iya. saya mengambil penilaian asesmen kognitifnya melalui LKPD. Untuk KPD Pak ya? Ya. Kemudian di akhir juga saya sudah menyiapkan untuk penilaian diri dan penilaian rekan sejawat. Penilaian diri ya? Iya, penilaian diri. Jadi mereka menilai sendiri kan kemampuan mereka, sejauh mana mereka bisa. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, ini untuk kelas Pak, kelas mana yang akan Pak Anggi lakukan kegiatannya besok, dan
kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ini? Rencananya besok Pak di kelas F2 ya Pak ya. Kelas F2 Pak ya? F2. Kemungkinan pada jam ketiga Pak. F2 jam ketiga. Ya. Baik, itu saja mungkin Pak untuk percakapan praobservasi kita pada pagi hari ini. Semoga besok kegiatan observasi kita bisa berjalan dengan lancar, bisa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin Pak. Oke, terima kasih Pak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan, itulah tadi percakapan praobservasi antara saya sebagai observer dengan Pak Anggi sebagai guru yang akan berobservasi pada kegiatan observasi kelas besok, dan insya Allah akan dilaksanakan pada kelas F2 dan jam ketiga. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Lanjutkan saja. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dahulu. Yang namanya ada Chelsea, Chelsea, Sherly, Senta, Vira, Aurelia, Anissa, Forestia, Roda Tuliana, Andini, Rika Datulesa, Anjeli, Salma, Elisa Rani, Eskia, Charlie Dahlia. Oke, apa semuanya ada ini? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Masih ganti makan dulu ya. Hari ini bahagia, senang? Kalau misalnya pacarnya selalu tidak balas WA-nya, jangan sedih. Jangan ngeluh. Ya, pokoknya sebelum belajar kita harus senang dulu, karena biar seperti ketika kita mau makan, ketika kita lapar itu makin nikmat makannya. Ya, jadi kalau mau belajar kalau bisa senang dahulu. Oke. Sebelum Bapak masuk ke pelajaran, kita kembali dahulu terkait kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kemarin? Apa? Telat. Kalau telat, berarti harus membaca. Satu lagi, menggunakan apa? Ya. Jadi kesepakatan itu ya. Nah, jadi Bapak harap hari ini kalian bisa apa ya Bapak menganalisis lah, ya, menganalisis setiap besaran-besaran fisis yang ada dalam pelajaran gerak lurus, baik dari kecepatan yang konstan. Nah, nanti di akhir Bapak harap kalian bisa mengkomunikasikan. Jadi dalam arti komunikasinya kalian mempresentasikannya di depan kelas. Oke? Bapak akan bagi kelompok dahulu. Jadi nanti kita akan menggunakan sistem diskusi kelompok nih. Ya, nanti akan Bapak berikan lembar kerjanya masing-masing. Kita diskusi kelompok dahulu. Nah, nanti Bapak akan bagi kelompoknya. Kita sesuai dengan pemahaman kalian yang kemarin. Ya, penilaian Bapak kemarin. Nah, ini sudah Bapak bagi. Nanti silakan bagi duduk per kelompok. Oke? Bapak bisa berikan kelompoknya? Bisa? Oke, Bapak bagi dulu kelompoknya. Bapak satu ya. Isan, Apip, Rahadatul, Yana, Andini, Forestia. Sini ya. Bapak satu ya. Silakan pindah aja lah langsung ya. Boleh pindah. Bapak dua, Duta, Meldi, Aisyah, Anjeli, Salma. Sini. Bapak tiga, Rio, Nabil, Vicky, Chelsea.
Ya. Aurelia Anissa dari apa ya Jas? Iya, boleh. Sama video juga boleh. Bersama. Ya, kerjasama, kebersamaan dan Gila, apa? Sebelum kita masuk, ada yang pernah ngambil ini? Gambar apa? Ada yang pernah? Pernah semua? Sama kereta api ya? Kereta api ini adalah salah satu penerapan dari gerak. Gerak lurus. Kenapa? Karena jalannya jadi salah satunya kereta api. Mobil masuk juga. Jadi semua yang bisa bergerak itulah ya gerak, ya kan? Oke, sekarang kita coba dulu ini. Oke. Ya, ada yang pernah dari kita SMA kita Karangdapu, kemudian menuju Turkit. Itu kalau kita lihat di Google Maps ya, itu sekitar 13 kilo. Kalau tidak percaya, kalian nanti coba naik motor. Kalian lihat di dalam motor kan ada namanya kilometer kan? Kalau nanti tidak akan sendiri. Jadi sekarang mau tanya, berapa yang diperlukan waktunya? Naik saja. Berapa yang diperlukan? lintasan lurus. Oke, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menonton nomor kerja pada link berikut. Atau silakan cek di deskripsi video ya. Kalau masih tidak bisa, nanti berbeda yang tidak bisa. Cukup kamu belajar fisika yang baik saja, itu sudah cukup. Nah, coba perhatikan video berikut. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ada perbedaan? Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Bedanya bergerak tidak? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor akan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Jawablah pertanyaan tersebut pada nomor kerja. Silakan ditulis. Nanti boleh berkelompok, boleh efek kelompoknya boleh. Oke, nanti Bapak lihat ini dulu ya. Kita ada lembar kerja masing-masing, boleh diskusi. Bukan diskusi ya, harus diskusi ya. Harus diskusi. Bapak jelaskan dahulu nih. Jadi ini adalah lembar kerja, ya, lembar kerja kalian. Tugas kalian mengisi setiap aktivitasnya, kerjakan aktivitasnya, apapun yang diminta. Nah, di sini ada kegiatan aktivitas 1 dan kemudian ada aktivitas 2. Oke.
Lidah satu, bagian dua, dikerjakan, ikuti perintahnya, kemudian cari apa yang dimintanya, apa yang diminta solusinya. Oke? Tadi gua bilang kerjasama harus saling bantu, hilangkan ego masing-masing. Nah, ini ditulis dulu namanya dan anggotanya. Nah, di sini Bapak juga memberikan referensi belajar. Oke? Jadi ada dua referensi nih. Ada yang bentuknya, Pak, saya tidak terlalu senang membaca. Ada tidak suka membaca? Pak, saya lebih senang nonton video. Nah, tinggal di-scan saja di barcode-nya, itu nanti akan menunjukkan materi video. Kalau Pak, saya lebih senang membaca, Pak, saya tidak senang menonton video. Lebih memahami membaca. Silakan yang bagian barcode artikel, tinggal kalian scan. Nanti dia menuju ke artikelnya. Oke? Kalau ada yang ingin nanti boleh ditanya. Nah, di sini ada aktivitas 1 dan 2. Silakan kerjakan dahulu. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit kurang lebih untuk berdiskusi bersama. Silakan didiskusikan bersama dan ya dipraktekkan kalau kita praktek ya. Lanjut, silakan. Nah, tentukan Dabo, ini atau Rio. Jadi kita berjarak, anggap saja sekitar 4 meter kan. Jadi kan diminta jalan kan. Nah, kalian dulu lintasan panjang dari OKP. Kalian apa meter? Masih. 4 meter tapi dia bilang 1 langkah. Oh, jauh. Udah sampai itu lah. Iya bisa.
B. Jalan ditutup 3M. Waktu jalan 03.30 detik. Waktu jalan cepat 01,45 detik. Waktu 01 detik. Oke, kita dapat ya. Ya. Kita coba simpulannya. Kesimpulan aktivitas 2. Gerak posisi menunjukkan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Posisi atau kedudukan. Kecepatan besar minyak perpindahan yang ditempuh benda dalam kurang waktu tertentu. Kecepatan S. Memperhatikan ke arah benda bergerak. Kedua, panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu waktu. Roger tidak mempertahankan ke arah mana benda bergerak. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Oke. Tadi presentasi dari kelompok 2, kelompok 1. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi ya, sobat? Ini, ada silakan. Bila saya namakan nama saya Dita Kebetulan dari kelompok 2 yang bertanya. Dari definisi yang Anda sebutkan tadi, coba jelaskan perbedaan perpindahan dan jarak dan berikan rumus. Habis dan perbedaan perpindahan. Apa perbedaan perpindahan dengan jarak? Boleh kelompoknya mau bantu? Silakan. Habis. Iya, ada Pak. Iya. Dan jarak. Ya, definisi perpindahan dengan jarak itu perbedaannya apa? Jarak memiliki perpindahan, sedangkan perpindahan tidak memiliki. Tidak. Perpindahan, Tidak ada. Ya sudah. Oke. Mungkin itu saja. Oke, kita tangan dulu. Oke, ya sudah. Berarti kalian sudah mengetahui, memahami tadi ya. Jadi kalau perpindahan itu perpindahan dari satu titik akhir dikurangi titik awal. Jadi selisih mereka. Jadi mereka memiliki apa? Arah. Ya. Kalau perpindahan punya arah, kalau kita ke kiri dan kanan dihitungnya. Tapi kalau jarak tidak. Jadi kalau jarak total seluruh panjang lintas. Oke ya. Kalau kemajuan, berarti kalau kemajuan itu dia tidak memandang arah. Mau kanan ke kiri mau kanan ke, berarti mereka akan dihitung semua. Itulah rumusnya tadi apa? Kecepatan itu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. S per T. Kalau misalnya kecepatan memiliki apa? Kecepatan memiliki arah. Jadi dia rumusnya menggunakan S-nya adalah berpindah dibagi dengan oke ya. Ya. Jadi gerak itu seperti itu. Jadi setiap besaran-besarannya juga harus kita pahami. Oke, Bapak rasa itu untuk hari ini sudah sampai kesimpulan kita. Jadi Bapak harap nanti kalian sudah bisa untuk membedakan menghubungkan antara perbedaan jarak, kecepatan dan
akan diisi, ya, diisi per kelompok. Diskusikan saja. Oke, silakan diskusikan. Pak, ambilkan nama kita 10. Oke, silakan boleh dimulai sudah. Sudah. Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai, dan untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah belakang, ya, minggu depan. Jadi contohnya itu seperti ini. Kalian naik motor pernah tidak narik gas sepanjangan? Kalau ada tikungan, narik gas. Gasnya tetap ditarik. Iya Pak, ya sih Pak. Ataupun kalau kalian turun dari tebing motornya kalian tetap tarik gas atau tidak? Ya kalau kayak itu langsung ketemu yang maha kuasa, ya. Ya, tapi itulah nanti minggu depan kita pelajari pengaruh bagaimana kita ketika memperlambat kecepatan yang kemudian kecepatannya naik karena kita percepat. Nah, makanya minggu depan kita akan pelajari. Oke? Bapak akan berikan sedikit refleksi ya, bahwa hari ini luar biasa. Kalian sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa, diskusi bersama. Semoga nanti diskusi ini bisa kalian terapkan di kehidupan, ya. Jadi kalau naik motor nanti jangan ngebut-ngebut, ya, tahu dari, karena makin ngebut motor makin cepat juga teringat Bapak. Ya, Bapak teringat kata-kata saat Presiden kulit hitam pertama di Amerika. Amerika itu 3 loh. Tiba-tiba yang jadi presiden mau kulit hitam. Siapa namanya? Obama. Dia pernah kayak ini. Kata-katanya sederhana. Dia berkata kayak ini. I can if I think I can. Apa artinya? Saya bisa kalau saya berpikir saya bisa. Sederhana kata-kata. Saya bisa kalau saya berpikir saya bisa. Jadi yakini bahwa di otak kita itu adalah kunci dari segala kegiatan kita. Jadi berikan sesuatu yang positif di kepala kalian. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Seperti di agama kita dikatakan bahwa Allah berprasangka seperti apa hukumnya prasangka. Jadi kita harus selalu berprasangka baik. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Ya, terima kasih atas pelajaran hari ini. Sebelum Allah tutup, marilah kita berdoa dahulu. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kita berdoa dulu ya. Sudah Bapak masing berdoa, mulai. Selesai. Semoga menjadi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bertemu lagi pada pagi hari ini untuk sesi pasca observasi bersama saya Mepri Prediansa sebagai CKP Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Saya ditemani oleh PP saya Pak Yayat selaku PP di Angkatan 11 serta rekan sejawat yang saya observasi Pak Anggi dari SMA Karangdapo, guru mata pelajaran matematika. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Karena kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama waktu itu pra observasi ya. Yang kedua kemudian kita melakukan observasi di kelas ya, jadi proses pembelajaran di kelas. Kemudian hari ini merupakan rangkaian terakhir
Ini percakapan kita membahas tentang pasca observasi kita. Jadi ada peningkatan ya. Iya. Baik, ini Panggi, kira-kira menurut Panggi bagaimana penilaian Panggi terhadap proses pembelajaran yang kemarin dilakukan waktu di observasi kemarin? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan, dan juga saya diskusi dengan Bapak kan kemarin sudah sesuai dengan rencana. Namun memang ada beberapa hal mungkin yang harus saya perhatikan lagi, mungkin dari segi pembagian diferensiasi prosesnya, itu terutama bagian kelompoknya terjadi sedikit kendala sedikit Dalam proses pembelajarannya Pak ya? iya pembelajarannya. Organisasi proses. Kendala yang bagaimana yang Panggi temukan pada saat itu Pak? Sebenarnya lebih kendala teknis, dalam artian tuh menentukan siswa yang memang sesuai dengan tingkat kemampuan ya Pak. Karena memang dalam kegiatan itu saya merasa ada gap terlalu tinggi antara beberapa siswa dengan siswa yang lain, sehingga memang penyesuaian saya agak harus lebih banyak gitu. Oh, berarti tingkat kemampuannya ya Pak ya? Makanya ada gap yang terlalu cukup tinggi gitu. Cukup jauh ya. Terima kasih Pak, kemarin sudah melakukan proses pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan tersebut Pak ya. Di sini saya mengapresiasi Pak Andi sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah sesuai dengan rencana yang kita buat pada saat itu. Jadi di awal pra-observasi kan kita sudah merencanakan, Pak Andi sudah merencanakan proses pembelajaran yang bagaimana akan Pak Andi lakukan, Iya. kemudian rencana aksinya bagaimana, dan pada saat observasi rencana itu sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan RPP ya, sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Pak Anggi buat, dan strateginya juga sudah saya lihat sudah muncul pada saat itu. Pak Anggi kan menggunakan problem based learning, kemudian ditambah dengan diferensiasi KSE ya Pak ya, pada saat itu ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya. Yang pertama, boleh tidak saya menyampaikan hasil catatan dari observasi kemarin Pak ya? Silakan. Baik. Yang kemarin hasil dari pengamatan saya nih Pak ya. Yang pertama, proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan seperti yang telah saya sampaikan tadi Pak. Kemudian untuk masukan dari saya, ada satu masukan ini Pak ya, mungkin nanti bisa diaplikasikan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu Pak Anggi kan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ditambah dengan KSE Pak ya. Ya, di sana KSE-nya sudah muncul. Pak Anggi melakukan ice breaking ya, kemudian mengelompokkan murid ya. Jadi ada beberapa KSE yang dimunculkan pada saat itu, dan itu sudah sangat luar biasa. Hanya saja Pak, ada satu catatan, mungkin ada KSE yang belum optimal pada saat itu Pak ya. KSE yang belum maksimal itu merupakan KSE kemampuan berrelasi. Jadi siswa saat itu masih belum mampu untuk berkomunikasi secara langsung begitu dengan rekannya ya. Jadi mungkin mereka belum belum terlalu memahami materi mungkin ya. Jadi proses diskusinya tidak terlalu hidup begitu. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk KSE ya kemampuan berrelasi ini bisa lebih ditonjolkan lagi guys ya. Sekarang pertanyaannya Pak, setelah Pak Anggi mendengarkan penilaian dari saya tersebut, apa tanggapan dari Pak Anggi? Ya saya juga memang merasa siswa ketika diskusi kurang berjalan ya. Iya. Karena memang saya mungkin merasa kurang memberikan tugas yang jelas dan jadi sehingga mereka sepertinya untuk berkomunikasi satu sama lain agak kurang gitu kan. Jadi kurang maksimal ya. Memang saya nanti kedepannya akan saya perbaiki Pak. Semoga memang bisa menjadi lebih baik gitu. Untuk prosesnya ya, prosesnya. Jadi semoga nantinya bisa lebih baik. Nah, untuk kendala kira-kira Pak, kemarin kan dalam penerapan pembelajaran di kelas itu kendala apa yang Pak Anggi temukan gitu, yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depannya? Ya, kendala
mungkin ya seperti yang tadi Pak ya, terjadi waktu saya menentukan tingkat pemahaman untuk bagi kelompok, terjadi gap yang begitu besar. Kemudian karena saya menggunakan semi jigsaw kan Pak ya, jadi nanti diheterogenkan lagi kelompoknya. Nah, tadi ternyata seperti tadi Pak, karena tingkat kemampuan yang kita bagi, mungkin juga tugas ataupun setiap orang itu belum jelas saya berikan, sehingga terjadi komunikasi kurang antara mereka, sehingga kegiatan itu kurang maksimal diskusi kelompoknya untuk memecah masalah. Berarti tingkat pemahaman mereka yang mungkin belum terlalu sama begitu Pak ya, sehingga belum terlalu proses diskusinya belum terlalu berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, kira-kira dari permasalahan yang telah Pak Anggi temukan tadi, kemudian kendala yang telah diungkapkan, kira-kira bagaimana rencana aksi Pak Anggi ke depannya untuk perbaikan? Rencananya kalau melihat kemarin Pak, saya rencananya akan memastikan lagi job desk atau petugas setiap siswa itu jelas, sehingga mereka punya tanggung jawab masing-masing terhadap job desknya. Kemudian memastikan mereka untuk memahami bahwa untuk saling membantu satu sama lain Pak. Karena dalam diskusi kemarin memang job desknya kurang jelas, jadi mereka fokus dengan apa yang saya berikan saja untuk dipecahkan, tapi ada juga yang hanya diam saja. Nah, makanya pengennya nanti tugasnya jelas, sehingga mereka dan juga bisa diharapkan yang bisa memberikan bantuan kepada yang kurang bisa juga diberi bantuan orang yang sudah bisa, seperti itu. Oh, berarti instruksi pembelajarannya Pak ya? Iya. Pertama instruksi pembelajaran yang saya tangkap dari Pak Anggi, berarti yang kedua itu ada model pembelajaran teman sebaya lah mungkin ya. Iya. Jadi mereka saling membantu rekannya yang belum memahami yang gitu ya. Baik. Itu Pak Anggi ya, jadi observasi kita sudah berjalan kemarin, kegiatannya sudah bagus, itu sudah sesuai dengan harapan kita sebenarnya. Hanya saja mungkin ada ya beberapa hal yang memang harus ditingkatkan begitu Pak ya. Tapi secara keseluruhan observasi kita sudah bagus, sudah sesuai, dan insya Allah kedepannya Pak Anggi bisa melakukan rencana aksinya yang kita rencanakan sekarang, tindak lanjutnya kedepannya untuk perbaikan. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi Pak. Insya Allah. Nah, itu saja mungkin Pak Anggi ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga sudah mendapatkan kesempatan untuk mengobservasi Pak Anggi kemarin. Ya, itu saya akhiri dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu refleksi dari pengajar praktik saya, yaitu dari Pak Yayat, umpan baliknya terhadap kegiatan saya pada pagi hari ini. Pada Pak Yayat, kami persilakan. Terima kasih Pak Webri dan selamat pagi Pak Anggi. Dari apa yang telah Pak Mepri sampaikan, kemudian dari apa yang Pak Mepri komunikasikan dengan Pak Anggi melalui observasi ini, memang secara umum itu sudah berjalan sangat baik Pak Mepri. Karena meskipun saya tidak hadir ketika kemudian observasi, tapi dari obrolan yang telah Pak Mepri lakukan, kemudian umpan balik yang telah diberikan oleh Pak Anggi, itu sudah tergambar bagaimana prosesnya dan kendalanya tadi sudah terpecahkan. Ini Pak Anggi, kalau seandainya saya boleh bertanya nih, untuk mengatasi kekurangan tadi, jangka waktu yang dibutuhkan itu kapan? Kalau misalnya rencananya segera sih Pak. Kerjaannya ya? Iya, segaranya kalau bisa. Mungkin berhubung kita tinggal sebentar ya, mungkin semester depan. Oh, di semester. Awal semester sudah langsung kita kerja. Nah, dari kegiatan itu tadi sudah tergambar dengan gamblang. Pak Mepri terima kasih, Pak Anggi juga terima kasih bahwa proses ini telah berjalan dengan sangat baik. Apresiasi saya sangat luar biasa. Dan kemungkinan rencana tindak lanjut itu harus diterapkan di semester kedua. Awal semester. Sehingga kegiatan ini menyambung dari apa yang kita laksanakan, kemudian apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Dan saya berdoa mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu saja Pak Mepri. Terima kasih Pak Mepri. Ya, terima kasih Pak Yayat atas umpan baliknya pada kegiatan pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.